Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji dan umroh. Dua ibadah istimewa yang bukan hanya perjalanan fisik ke tanah suci, tapi juga perjalanan spiritual untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bahas bersama dengan tenang dan penuh makna. Haji artinya datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat suci lainnya dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Sedangkan umroh berarti berziarah ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan niat dan cara yang juga sudah ditetapkan. Namun, bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah." Rasulullah juga bersabda, "Di antara umroh satu ke umroh lainnya adalah penghapus dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga." Masya Allah, begitu besar keutamaan ibadah ini. Haji dan umroh membersihkan jiwa, menghapus dosa, dan menjadi bentuk kehormatan di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Siapa yang melaksanakan haji tanpa berkata kotor dan berbuat dosa, maka ia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan." Jadi, ibadah ini bukan hanya kewajiban, tapi juga kesempatan untuk memulai lembaran baru. Dalam haji adalah wajib bagi yang mampu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syaratnya ada 5: Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu secara fisik, mental, dan finansial. Mikot adalah batas waktu atau tempat dimulainya niat ihram. Ada 2 jenis mikot, yaitu mikot zamani, yaitu waktu pelaksanaan haji di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 Zulhijjah. Lalu ada mikot makani, yaitu tempat memulai ihram seperti Dzulhalaifah, Tobir Ali bagi jamaah dari Madinah, atau Qornul Manazil bagi jamaah dari Indonesia. Saat berada di mikot inilah jamaah mulai berniat untuk melaksanakan haji atau umroh. Sebelum berihram disunahkan mandi, memotong kuku, mencukur bulu, dan memakai minyak wangi di badan. Lalu memakaikan ihram berwarna putih untuk laki-laki dan pakaian menutup aurat untuk perempuan. Setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrota wa ahramtu bihalillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan ibadah umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Setelah niat, jamaah membaca talbiyah dengan penuh semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milikmu. Saat memasuki Masjidil Haram, jamaah membaca Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, yang artinya, dengan nama Allah, semoga rahmat dan keselamatan tercurah kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Saat melihat Ka'bah dianjurkan berdoa dengan penuh haru dan syukur. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan kehormatan pada rumah ini, dan muliakanlah orang yang memuliakannya. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Saat melewati Hajar Aswad, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Setelah 7 putaran, jamaah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan minum air zam-zam. Sa'i dilakukan 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Saat di Bukit Safa membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah.
Kemudian menghadap Ka'bah sambil membaca Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Saat di Bukit Marwah membaca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Setelah selesai sa'i, jamaah melakukan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sedikit rambut. Dam adalah denda atau tebusan bagi jamaah yang melanggar aturan ihram, seperti tidak mabit di Mina atau Musdalifah. Tujuannya agar jamaah tetap menebus kekurangan dalam ibadahnya dan menjaga kesucian amalan haji dan umroh adalah mengajarkan kita kesabaran, kesetaraan, dan ketulusan. Semua jamaah mengenakan pakaian sama tanpa perbedaan status atau jabatan, menunjukkan bahwa di hadapan Allah kita semua sama. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang ibadah haji dan umroh, mulai dari pengertian, doa, tata cara, hingga maknanya. Semoga video ini menambah pengetahuan dan menumbuhkan niat dalam hati kita untuk suatu hari bisa menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.